Kova, terima kasih udah nonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Rini. Salam kenal dan let's join the family dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya atau tombol lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian gak akan ketinggalan guys. Karena aku upload 3-4 video dalam satu minggunya dengan topik makeup, vlog, dan kadang beauty pageant kayak gitu. Karena aku pageant lover guys, yeay. Nah oke guys, as you can see tadi itu intronya adalah Pass the Passport. Jadi kita beberapa vlogger di luar negeri yang tergabung dalam Vlogger United bikin collaboration Pass the Passport guys. Jadi saat ini kita masih di dalam suasana karantina yang nggak memungkinkan untuk traveling atau mudik. Jadi kita pengen ngobatin kegalauan kita karena nggak bisa mudik atau nggak bisa travel dengan bikin kolaborasi ini guys. Dan ya langsung aja video ini ngomongin tentang travel. Pastinya of course karena kalau passport itu pasti berhubungan dengan travel ya kan. Nah oke, di sini ada beberapa pertanyaan guys. Ada 9 pertanyaan. Ini dapatnya kalau nggak salah dari Instagram atau dari mana aku nggak tahu, tapi ini kayak datang dari grup gitu. Oke, first question is sorry my broken English. First country you visit. Country pertama yang aku visit itu adalah Hong Kong. Yeay! Kenapa Hong Kong? Karena emang aku dulu kerja di Hong Kong dan itu adalah negara pertama yang aku kunjungin. Even aku tuh belum pernah ke Jakarta, tapi udah pernah ke Hong Kong guys. Jadi aku tahu Hong Kong duluan daripada kota-kota besar di Indonesia kayak gitu. So how about you? Negara mana yang pertama kalian kunjungin? Please tulis komen di bawah. Dan pertanyaan kedua adalah last country you visit. Last country is Turki. Yeay, kenapa Turki? Karena tahun lalu Agustus atau September kalau nggak salah aku traveling ke Kuba dan mampir ke Turki satu hari satu malam kayak gitu. Bukan mampir sih sebenarnya, iya mampir deh. Jadi waktu itu kita transit guys. Jadi ya sekalian jalan-jalan dan I love Turkey. I'm falling in love with Turkey. Aku jatuh cinta banget sama yang namanya Turki guys. Sama Turki. Aku jatuh cinta banget sama Turki karena menurut aku kotanya tuh bagus. Habis itu banyak sekali kayak makanan-makanan gitu dan semua jalannya itu rame. Jadi menurut aku ya jalanan-jalanan di Turki itu pinggirannya tuh banyak toko-toko, pokoknya rame aja, jadi enak gitu buat jalan. Dan ya aku berencana kesana lagi sebenarnya tahun ini, summer ini, but karena ini ada corona so di cancel deh. Aku nggak tahu, but hopefully someday aku bisa balik ke Turki buat jalan-jalan dan stay longer atau kayak stay lebih lama gitu, maybe 2 minggu. Dan oke, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah country you almost moved to. Country you almost moved to. Oke, nggak ada. Aku masih belum ada negara yang hampir buat pindah kayak gitu, nggak sih? Iya nggak sih? Inggrisnya aduh aku nggak bisa bahasa Inggris guys. Oke, next selanjutnya pertanyaannya adalah country with your favorite food. Country with my favorite food. Ini agak susah pertanyaannya karena my favorite food itu Indonesian food guys. Tapi oke, aku akan jelasin kalau country yang favorite food itu pastinya Hong Kong. Karena kalian pasti tahu guys, Hong Kong itu kayak makanannya tuh banyak banget dan makanan apa aja itu ada. Jadi apabila kalian pengen makan Asian cuisine kalian bisa. Terus makanan barat, US, Europe, Japan, everything Korean itu semua ada di Hong Kong. Jadi kalau ditanyain negara mana yang makanannya itu favorit aku, itu ya pastinya Hong Kong guys. Kalian harus ke Hong Kong kalau orang Asia, karena menurut aku ya Hong Kong itu bener-bener kayak negara yang enak banget, pokoknya bikin nyaman. Cuman satu itu dia nggak ada space. Jadi kalau menurut suami aku Hong Kong itu nggak bagus untuk pertumbuhan anak. Jadi kalau kita punya anak itu nggak enak kalau di Hong Kong karena tempatnya sempit, nggak ada taman bermain sih banyak, cuman kurang luas kayak gitu guys. So ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan nomor berapa ya? Nomor 4. Oke. Nah, oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah country with the kindest people. Oke, menurut aku
negara yang orangnya baik, kindness itu of course Indonesia. Aku akan jelasin nanti the reasonnya kenapa aku sebut orang Indonesia itu baik. Dan yang kedua itu adalah orang Hong Kong guys, karena orang Hong Kong itu menurut aku dia even dia nggak terlalu ngurusin orang lain, tapi kalau masalah ngebantuin orang Hong Kong itu the best sih, karena dia tuh bakalan ngebantu. Kalau kalian tanya sesuatu itu tuh bakalan dibantu, seriusan. Jadi menurut aku orang Hong Kong itu baik karena mereka tuh mau bantu turis guys. Jadi apabila kalian, bukan hanya turis sih sebenarnya, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu mau kemana, nggak tahu jalan atau naik apa gitu, kalian tanya orang Hong Kong pasti dijawab, pasti dikasih tahu kayak gitu. Karena pengalamanku begitu guys. Dan selanjutnya itu orang Indonesia menurut aku baik banget, karena ini aku ada pengalaman guys. Saat itu aku sama suami aku ke Jogja. Kita sewa yang namanya sepeda motor ya kan. Dan waktu itu kita pengen kayak ngunjungin semua candi kan. Di Jogja itu rutenya ya candi ini, terus jalan lagi candi ini lagi, jalan lagi, pokoknya candinya tuh berurutan. Dan saat itu kita pas di candi mana gitu ya, suami aku ini aduh ya Allah bukan orang Indonesia banget, dia kan beli bensin. Nah waktu itu kalau orang Indonesia biasanya beli bensin itu kontaknya tuh kan dipegang atau ditaruh di apa, di bawah joknya gitu loh guys ya. Dan saat itu kontak sepeda motornya itu sama suamiku tuh dimasukin di jok yang tempat helm atau tempat apa ya, tempat mantel itu. Terus habis dikasih bensin terus ditutup. Nah kan gak bisa jalan ya kan guys. Duh suamiku waktu itu kita kayak oh my god ini kayak gimana, nggak bisa jalan ya kan. Dan saat itu kan kita nyari bengkel dan bengkelnya tuh tutup, orangnya nggak ada. Dan saat itu kita tuntun lewat perkampungan gitu. Dan ada kayak perkumpulan anak muda gitu di depan, di teras rumah ya, biasalah ngobrol-ngobrol ya orang Indonesia. Dan mereka tanya tuh, kenapa mbak? Dia bilang gitu kan, ini kontaknya kemasukan ini, kemasukan apa di bawah jok, jadi kita nggak bisa ambil karena udah kekunci. Kita mau ke bengkel tapi bengkelnya masih tutup kayak gitu kan. Nah si beberapa pemuda ini itu tuh bantuin guys, seriusan sumpah. Dia tuh kita nggak kenal mereka juga nggak kenal kita kayak gitu kan. Mereka tuh kayak beberapa orang gitu tarik joknya sepeda yang kita tumpangin ya, ditarik gitu, tangannya tuh dimasukin, dicepitin gini. Oh my god, aku sangat terharu. Dan saat itu aku kayak mau bayar gitu, bukan mau bayar sih, cuman kayak ini buat beli rokok kayak gitu kan. Dia tuh nggak mau guys, sumpah. Dia tuh udah mbak nggak apa-apa, kita ikhlas kok bantuin kayak gitu. Oh my god, so that's why aku bilang sama suamiku, ini hanya terjadi di Indonesia. Kalian mungkin nggak akan nemuin orang-orang yang seperti ini yang mau bantuin kamu di saat kamu dalam kesusahan. Kalau mungkin orang Hong Kong baik mau bantu kalau kita tanya-tanya, tapi belum tentu kita menghadapi keadaan seperti ini yang nggak bisa ambil kunci mereka mau bantu guys, seriusan. Jadi menurut aku orang Indonesia adalah the kindest people in the world. Yeah. Oke, next. Next pertanyaannya adalah country with the best views. Oh my god, ini susah jawabnya karena menurut aku every country itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan menurut aku ini susah ya, gimana jawabnya. Kalau pengen lihat kota yang ramai itu pasti Hong Kong lah ya. Singapura itu juga bagus, cuman hawanya tuh panas guys. Aku nggak kuat sama Singapura tuh, hawanya kayak mendidihkan kulit semua, kayak aduh basah, gak enak banget, lengket. Dan kalau untuk alam, pemandangan alam, aku suka Indonesia of course, karena Indonesia mempunyai alam yang begitu bagus, pantai. Dan satu lagi ada pantai yang sangat cantik banget di Lombok waktu itu. Itu pantai apa ya, pokoknya cantik banget. Aku pengen kesana lagi. Itu menurut aku adalah the best pantai yang pernah aku lihat selama aku jalan-jalan kayak gitu guys. Dan kalau pengen lihat kayak sejarah, kayak monumen-monumen atau gedung-gedung jadul, itu menurut aku Kuba itu bagus banget. Oh my god, iya Kuba itu kalau kalian orang Indonesia kan pengennya kalau traveling ke Europe sana ya, pastinya pengen lihat gedung-gedung yang gedung bersejarah atau bangunan-bangunan lama kayak gitu. Dan menurut aku Kuba itu bangunannya bagus-bagus, apalagi yang di kotanya, di pusat kota di La Havana itu oh my god, itu bagus-bagus sekali, sangat-sangat bagus. Desainnya itu sangat-sangat detail dan bagus. So that's why kalau ditanyain the best views,
I can't answer it. Jadi menurut aku nggak ada yang the best, dan menurut aku semua negara bagus karena sesuai dengan karakter mereka, kayak gitu, karakter masing-masing negara, kayak gitu guys. Oke, next selanjutnya adalah craziest travel experience. Craziest travel experience, wait. Aku harus pikir dulu karena aku udah lama nih guys nggak travel. Apa ya? Oh, oke. Maybe oke, Bali guys. Karena kita tuh udah sering banget ya ke Bali, jadi menurut aku yang paling berkesan dan paling diingat itu kalau ada kejadian yang spesial atau yang crazy itu pasti di Bali. Jadi waktu itu pas kita ke Bali, jadi kan kita pengen ke Ahmed ya, Pantai Ahmed gitu, dan itu tuh jauh banget, bener-bener jauh, dan jalannya tuh kecil banget guys, jadi kecil. Dan saat itu suami aku tuh cukup berani ya, dia tuh mungkin orang bule tuh nggak ada pikiran horor atau mistis tiba-tiba dicegat pocong atau kuntilanak di depan jalan tuh nggak ada kali ya. Kalau waktu itu, jadi waktu itu maghrib sampai isya, pokoknya dari siang sampai malam tuh kita di jalan guys, sampai maghrib tuh kita ngelewatin kayak gunung, terus yang pinggirannya tuh kebun salak, kebun kopi kayak gitu. Oh my god, ada nggak sih kebun kopi? Pokoknya setauku itu kebun salak guys. Jadi kalian pasti tahu kan kalau pelosok-pelosok Indonesia yang di dalam-dalam itu penerangannya kurang. Jadi saat itu pas maghrib malam-malam itu kita melewati jalan kecil, kiri kanan kebun itu hanya punya lampu sepeda. Jadi dari itu aja, nggak ada lampu lain. Dan waktu itu suami aku oke aja, tapi aku di belakang udah baca-baca Al-Fatihah, baca-baca surat Anas biar nggak dicegat pocong kayak gitu guys. Oh my god. Jadi buat aku itu adalah the craziest things pas kita traveling. Jadi kayak kita sepeda motor kiri kanan kebun kayak gitu guys, kan serem ya kalau buat orang Indonesia. Kalau buat orang bule mah santai aja ya kan. Next, pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah where to next. Oke, where to next? Aku masih belum tahu karena kita kan ini ya masih dalam pandemi, jadi even kita punya negara tujuan yang pengen dikunjungi segera itu tetap nggak bisa. Tapi andaikan kita udah boleh traveling, aku mau bilang sama suami aku pengen ke Turki, karena selain aku pengen ke sana karena kemarin itu kurang, Turki itu deket gitu loh sama Ukraine, jadi cuma 2 jam aja guys. Jadi 2 jam tuh udah nyampe Turki. So yeah, I think next is Turki. But suami aku pengennya ke Amerika Latin lagi, but oh my god, please don't Amerika Latin, karena Amerika Latin itu golongan apa ya, Kolombia, Venezuela kayak gitu kan. Jadi aku masih belum pengen ke Amerika Latin, aku masih pengen yang deket-deket aja. Jadi Turki, Germany, jadi negara-negara yang di European Union kayak gitu guys. So yeah, that's it. Nah oke guys, akhirnya selesai juga jawabin pertanyaan tentang travelnya. Apabila kalian suka dengan video aku, please like, dan apabila kalian mau komen silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa juga cek video dari teman-teman aku semua, dan aku akan taruh link video mereka di bawah. Kalian bisa check them out, dan pastinya mereka juga punya cerita atau jawaban menarik dari travel perjalanan travel mereka kayak gitu guys. Nah oke guys, video hari ini sampai di sini. Thank you so much for watching, dan bagi teman-teman yang udah dukung aku, udah like, udah komen, dan nonton, dan subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, karena akan ada 3-4 video dalam 1 minggunya, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke guys, I will love to see you again on my next video. Dan wait, video ini bersambung guys. Jadi kita akan ngebahas tentang travel tips kalau kalian pengen ngunjungin negara yang aku tinggali saat ini, Ukraina. So yeah, stay tuned. Bye.